Oke, kita mulai dengan seri terakhir dari mata kuliah eh, basis data. Materi ini adalah materi data manipulation language dengan konsep join. Jadi pertemuan sebelumnya eh, kita sudah membahas tentang DML untuk insert, update, delete, kemudian selection dengan menggunakan satu tabel, kemudian built-in function dari MySQL. Nah, materi terakhir adalah joins. Nah, joins tujuannya itu adalah untuk bisa menseleksi field-field di dalam tabel, ya, tidak hanya dalam satu tabel, tapi lebih dari satu tabel. Sehingga ketika kita ingin menggabungkan uh, tampilan dari satu field di tabel A dengan satu field tabel B, maka yang harus dilakukan adalah melakukan koneksi keduanya. Ya, nah koneksi ini yang dimaksud dengan koneksi itu adalah join. Jadi menggabungkan dua tabel ini. Gitu. Nah, join itu ada 6 ya, tetapi yang akan kita bahas untuk semester ini itu adalah 3 ya, yaitu inner join, left join, dan right join. Saya langsung masuk ke inner join. Nah, saya misalnya membuat dua tabel, ya, tabel T1 dan tabel T2. Nah, ini konsepnya untuk mengenali pattern, ya, bentuk-bentuk gitu ya. Kemudian saya masukkan 3 data di T1 dan 3 data di T2. Seperti ini ya. Nah, kemudian tampilannya kira-kira kalau kita visualisasikan maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah record di dalam tabelnya, ini visualisasinya. Visualisasi dari T2 gitu. Oke. Nah, kita masuk ke inner join. Nah, konsep dari inner join itu tujuannya untuk mengkoneksikan dua tabel di mana yang ditampilkan adalah data-data yang memiliki koneksi keduanya. Jadi kalau ada data yang tidak berkoneksi, ya, tidak memiliki dalam hal ini koneksinya itu adalah foreign key. Jadi kalau tidak ada foreign key di dalam salah satu tabel, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Ya, jadi kalau kita lihat di model diagram Venn, maka yang ditampilkan adalah data-data yang ada di sini saja. Ya, sedangkan data yang tidak berhubungan maka tidak akan ditampilkan. Sehingga caranya mengcode-nya gitu ya, mengquery-nya itu dengan melakukan select, misalnya kita ingin menampilkan ID-nya, jadi t1.id, t2.id. Nah, kenapa harus ditampilkan nama tabelnya? Karena ada dua field yang sama namanya, sehingga harus kita tampilkan. Ya, kemudian from T1 inner join dengan T2 on T1.pattern sama dengan T2.pattern. Ya, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat tadi harusnya ada 3 data ya. Di T1 3 data, di T2 3 data. Nah, setelah dilakukan inner join maka hanya muncul 2 data. Kenapa? Kalau kita lihat secara visualisasi karena kalau kita koneksikan ternyata gitu ya. Yang satu ini tidak memiliki pasangan, kan tidak ada satupun data gitu ya yang biford gitu ya. Tidak ada satupun data yang biford. Begitu juga di sini tidak ada satupun data yang diamond, ya. Jadi dua data ini tidak ada koneksinya, sedangkan pattern ini, ya, dan pattern ini itu memiliki koneksi, maka inilah yang ditampilkan. Gitu sederhananya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah left join. Nah, left join query-nya sama persis ya. Query-nya sama persis. Cuman yang diganti itu adalah left-nya saja. Jadi sebelumnya adalah inner join, jangan ganti left. Tetapi ketika kita hanya mengganti left-nya saja, hasilnya bisa berbeda, gitu ya. Hasilnya bisa berbeda. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu seperti ini nih. Ya, jadi semua yang ada di sebelah kiri dalam hal ini adalah sebelah kirinya T1 ditampilkan 1 2 3, sedangkan T2-nya yang ditampilkan itu hanya yang memiliki hubungan. Ya, sedangkan
Jika ada data di T1 yang tidak memiliki hubungan di T2, maka di T2 ID-nya dituliskan 0. Jadi ada yang kosong. Ya, dalam diagram Venn modelnya seperti ini. Ya, T1, kemudian T2. Ya, nah T2 yang diambil datanya hanya T2 yang memiliki nilai saja. Gitu, ya. Jadi di tabel kedua tidak akan ditampilkan. Gitu, ya. Sehingga dalam hal ini semua yang sebelah kiri ditampilkan, yang kanan menyesuaikan dengan yang kiri. Ya, sedangkan di sini kan yang satu, ID 1 tidak memiliki pasangan, maka ID 1 nilainya adalah 0. C itu tidak ada pasangannya di satu, maka C tidak akan ditampilkan. Nah, kasus realnya itu ketika misalnya kalian misalnya kalian di dalam sebuah sistem informasi akademik misalnya, ya, ada mahasiswa gitu, memiliki orang tua, jadi ada tabel mahasiswa sama tabel orang tua. Nah, kalau di sistem gitu ya, memperbolehkan bahwa data orang tua bisa dikosongkan gitu ya, maka ketika kalian melakukan query ya untuk memperlihatkan semua data mahasiswa beserta orang tuanya, maka yang terjadi adalah hanya data mahasiswa yang ada data orang tuanya saja ditampilkan kalau kalian menggunakan inner join. Ya, itu yang terjadi. Jadi data mahasiswa yang ditampilkan adalah data mahasiswa yang memiliki orang tua. Sedangkan data mahasiswa yang tidak memiliki data orang tua, maka tidak akan ditampilkan dalam inner join. Ya itu kan jadi membuat informasi. Karena apa? Karena tidak semua mahasiswa ditampilkan gitu. Ya, dengan menggunakan inner join. Ya. Oleh karena itu, left join itu sangat penting untuk juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan ya ketika di dalam sistem itu memperbolehkan data orang tua itu masih boleh dikosongkan. Itu kasusnya. Ya. Nah, ketika seperti itu maka otomatis left join itu diperlukan. Ya. Nah, agar tidak terjadi seperti itu gitu ya. Karena left join itu sebenarnya berusaha untuk menutupi kekurangan dari data itu sendiri. Tapi kalau kita memanage data dengan baik, artinya ketika memang memasukkan mahasiswa harus dilengkapi dengan orang tua. Jadi di-push dengan di dalam sistem bahwa setiap mengisi data mahasiswa langsung harus dengan orang tuanya, maka kita tidak perlu lagi menggunakan left join. Ya, cukup dengan inner join gitu. Jadi inner join adalah kasus yang normatif, ya, kasus yang sempurna, artinya data yang kalian miliki itu adalah data sempurna, ya, semuanya saling terkoneksi, ya, tidak ada satupun data yang tidak ada koneksinya. Itu baru baru bisa kita gunakan inner join. Nah, yang terakhir adalah right join. Right join itu kebalikan dari left join, ya. Jadi kalau di right join, sebelah kanannya dimunculkan semua, sebelah kirinya menyesuaikan. Ya, tadi kan sebelah kiri ditampilkan semua, sebelah kanannya menyesuaikan. Ini untuk yang di right join, sebelah kanannya yang ditampilkan semua, yang sebelah kiri menyesuaikan. Gitu. Kira-kira itu teori dari join. Ya. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan studi kasus yang ada di modul 5, yaitu dengan menggunakan basis data sukses selalu. Oke, kita lanjutkan dengan praktikum di dalam MySQL. Nah, sebelumnya saya menggunakan command prompt atau terminal untuk mengeksekusi query yang kita buat di dalam praktikum. Nah, untuk join kali ini, saya akan menggunakan visualisasi webnya, jadi dalam bentuk webnya, dengan cara kalian mengakses localhost/phpMyAdmin, gitu ya. Jadi ini yang kalian akses, ya. Ini kalian akses localhost. Ya, 8080 itu portnya, kalian bisa kosongkan juga nggak masalah. Jadi localhost/phpMyAdmin gitu ya.
Nanti akan terlihat database yang sudah kalian install. Oke, kita masuk ke sukses lalu. Jadi ini adalah list tabelnya. Oke, kita akan mulai dengan join. Nah, untuk mempermudah kalian melihat bagaimana koneksinya, saya tampilkan dulu relasi antar tabelnya. Oke, kita mulai dengan yang sederhana dulu. Jadi kita akan mengkoneksikan dua tabel nih. Tujuannya adalah untuk menampilkan nama barang beserta nama kategorinya. Ya, jadi kalau kalian menggunakan hanya satu tabel saja, maka kalian tidak akan bisa lakukan itu. Ya, kenapa? Karena nama kategori ada di tabel kategori barang. Ya. Di dalam tabel barang hanya ada ID-nya saja. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa menampilkan nama barang dan nama kategori, kalian harus mengkoneksikannya. Nah, inilah peranan dari foreign key. Ya. Jadi, kalau kalian ingin mengkoneksikan antara satu tabel dengan tabel yang lain, maka kalian tidak akan bisa mengkoneksikan jika tidak ada foreign key-nya. Ya. Misal saya ingin mengkoneksikan langsung kategori barang dengan detail penjualan, maka tidak akan bisa kalian lakukan. Yang harus kalian lakukan adalah mengkoneksikan kategori barang ke barang dulu, baru barang ke detail penjualan. Ya, jadi ini saling terkoneksi karena di dalam kategori barang itu tidak ada ID penjualan, di dalam ID penjualan juga tidak ada ID kategori barang gitu. Jadi tidak mungkin dikoneksikan secara langsung, harus ada perantaranya yaitu tabel barang. Itu contohnya ya. Oke. Kita mulai yang sederhana dulu. Jadi menampilkan nama barang dan nama kategori barang. Oke. Jadi query-nya seperti ini. Nah, pertama kalian bisa lihat di sini. Di sini ada list field-nya. Jadi di field barangnya ada di kolom ya. Ini field-fieldnya ya. Oke, kemudian di sini ada kategori barang. Ini field-fieldnya gitu. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah nama dan nama kategori. Jadi kalian cukup select ya nama, nama kategori ya from barang. Nah, karena kita sudah yakin bahwa barang ya. Jadi kalau kita lihat di sini, barang itu selalu terkoneksi dengan kategorinya. Kalau kita lihat ini ada ID kategori. Jadi tidak ada satupun barang yang tidak memiliki kategori. Ya, tidak ada ID kategori. Tidak. Jadi semuanya ada ID kategori. Oleh karena itu, kalian bisa gunakan inner join. Gitu ya. Jadi inner join dengan kategori barang ya on. Ya, yang dikoneksikan adalah ini barang dot ID kategori sama dengan kategori barang dot ID kategori. Nah, jadi ini adalah foreign key-nya. Jadi ID kategori di barang adalah foreign key, ID kategori di kategori barang adalah primary key. Nah, biasanya untuk menseragamkan biasanya kita menuliskan on-nya, awalnya itu adalah foreign key, baru sama dengan primary key gitu biasanya. Ya. Nah, ini kalau kita jalankan, maka muncullah semua. Ya. Nama barang beserta nama kategorinya. Gitu. Oke, itu. Ya. Nah, selanjutnya, kita lihat yang ini sekarang. Nah, misal, ya, saya contohkan lagi, misalnya ini, saya ingin menampilkan gitu ya, menampilkan nama barang, ya, dari detail penjualan, ya, dari detail penjualan yang ada di tabel detail penjualan. Jadi ada nama barangnya, nantinya ada jumlahnya. Nah, ini kan hanya ID-nya saja. Saya pengen nama barangnya. Nah, dari nota penjualan dengan nota, kalau misalnya kita lihat di sini, detail penjualan, ya, kalau kita lihat di sini, misalnya di nota ini, ya 86856. Nah, kalau kita lihat nih dari tiga nota ini, nota ini ada 3 ya. Ada 3 record, berarti ada 3 barang yang dibeli.
dalam satu nota ini, ya. 86856, gitu ya. 86856. Nah, sekarang saya ingin menampilkan dari nota 86856 yang akan ditampilkan adalah nama barang, jumlahnya sama subtotalnya. Nah, bagaimana query-nya gitu? Kita masuk langsung. Jadi di sini select ya, select nama gitu ya. Kemudian jumlah, kemudian subtotal. Gitu ya. Kemudian from detail penjualan ya, inner join dengan barang ya, on detail penjualan dot id barang sama dengan barang dot id barang gitu ya. Kemudian ada kondisi where id nota sama dengan 86856, maka nantinya yang akan ditampilkan adalah 3 barang ya. Barang ini, barang ini, barang ini gitu ya, kira-kira query-nya. Jadi ini query-nya yang harus kalian buat gitu ya, sesederhana itu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin mengkoneksikan 3 tabel nih, misalnya tidak hanya nama barangnya tetapi juga kategori barangnya mau ditampilkan, misalnya seperti itu ya, ada kategori barangnya mau ditampilkan, maka kita bisa lakukan di sini nih. Kita tinggal tambahkan query tadi ya, dengan menambahkan di sini ya, misalnya nama tambah di sini nama kategori gitu ya. Kemudian kalian harus tambahkan inner join selanjutnya. Jadi inner join ya, inner join dengan kategori barang on ya, on barang dot id kategori, karena ini koneksinya ke sini ke barang ya. Kemudian kategori barang dot id kategori gitu ya, dengan kode sekian, maka akan ditampilkan beserta nama kategorinya ya. Jadi ada 3 tabel yang terkoneksi, tabel detail penjualan, tabel barang, dan tabel kategori barang gitu contohnya. Nah, selanjutnya adalah misalnya kalau kita lihat lagi di sini nih, ada nota penjualan. Di dalam nota penjualan itu ada terkoneksi 2 tabel nih. Ya, ada ID pelanggan sama ID pegawai. Nah, saya ingin menampilkan ID nota, tanggal nota, totalnya, nama pelanggan, dan nama pegawai. Jadi nama pelanggan dan nama pegawai gitu ya. Nah, itu yang akan kita masukkan. Nah, gimana query-nya? Kita tinggal lihat di sini sekarang. Nah, kita buka nota penjualan ya. Ini ada nota penjualan, kolomnya isinya ini. Kemudian selanjutnya adalah pegawai, kolomnya isinya ini, sama ada pelanggan, kolomnya isinya ini gitu. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah ID nota, nama pegawai, nama pelanggan, tanggal nota sama total ya. Jadi query-nya seperti ini. Oke, ini agak besar query-nya. Nah, select ID nota, gitu, ya. Kemudian di sini ada ID pegawai. Nah, yang kita inginkan adalah nama pegawainya. Nah, kita nggak bisa menulis nama. Karena apa? Karena di pegawai ya ada nama juga. Di pelanggan ada nama juga, gitu ya. Jadi ada 2 nama. Jadi kalau kita nulis nama, kemudian nama, nah ambigu jadinya. Ini punya siapa? Nah, ketika ada 2 gitu yang sama gitu ya, ada 2 yang sama nama fieldnya, maka kalian harus memastikan field itu milik siapa. Nah, caranya adalah dengan menambahkan nama tabelnya. Jadi kita tambahkan misalnya ini adalah nama pelanggan gitu ya, dot nama, kemudian pegawai dot nama gitu ya. Oke. Kemudian baru tanggal
tanggal ini, ya, tanggal nota, benar ya, TGL nota, kemudian total, gitu. Ya, from nota penjualan, ya, inner join dengan pelanggan, ya, on nota penjualan .id pelanggan sama dengan pelanggan.id pelanggan, kemudian inner join dengan pegawai, ya, on nota penjualan.id pegawai sama dengan pegawai.id pegawai, gitu. Ya, jadi ini caranya, ya. Nah, ketika kita jalankan maka muncullah seperti ini. Nah, cuman di sini ada nama, ini juga nama, ini kan jadi nggak jelas juga ya. Ini nama juga. Nah, agar bisa membedakan, oh ini adalah nama pelanggan, ini adalah nama pegawai, maka kita buatkan alias, ya, dengan menambahkan s di sini, s, gitu, ya, dengan menambahkan s nama pelanggan, gitu. Kemudian di sini s nama pegawai, gitu. Gitu kira-kira. Ya, jadi ketika kalian jalankan, maka akan muncul nama pelanggan, ini adalah nama. Jadi jelas nama fieldnya. Yang nantinya bisa kalian pakai, misalnya ketika kalian membuat sebuah aplikasi, gitu ya. Berbasis web, atau berbasis mobile, atau berbasis desktop. Oke, itu kira-kira. Ya. Oke. Nah, trik yang lain misalnya, kalau misalnya ketika kalian mengkoneksikan nih antara nota penjualan dengan pegawai. Nah, kalau foreign key, ya, dan primary key, ya, foreign key di tabel nota penjualan dengan dengan primary key di tabel pegawai, nama fieldnya sama, maka kalian bisa singkat ini. Jadi kalian tidak perlu menuliskan on bla 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 ini. Ini nggak perlu. Cukup kalian tambahkan using, ya. Using apa? Using ID pegawai. Selesai sudah. Karena nama fieldnya sama. Ya, begitu juga ini. Ini juga kita bisa pakai using, ya, ID pelanggan. Ya, keluarannya akan sama. Hasilnya akan sama persis gitu, ya. Jadi kalian bisa gunakan keyword namanya using. Gitu. Ya, nah kemudian kalian bisa nambahkan agregat di sini. Contoh agregat misalnya saya ingin menambahkan jumlah barang yang dibeli di setiap nota. Ya. Jadi ini kan totalnya sekian. Nah, dari sekian ini berapa barang yang dibeli gitu. Nah, kita tambahkan agregat, ya. Jadi misalnya kita tambahkan selain ID nota, nama pelanggan, nama pegawai, tanggal nota dan total, kita tambahkan jumlah barangnya dengan cara melakukan count, ya, count. Jadi kita tambahkan count, ya, count. Kita count itu adalah ID notanya, cuman agar tidak ambigu kita gunakan ID nota di detail penjualan. Jadi detail penjualan, gitu ya, dot ID nota, gitu, as total barang, itu misalnya, ya, kelewatan. Saya enter aja biar gampang lihatnya. Oke, total barang itu. Kemudian kita inner join-kan satu lagi, inner join detail penjualan using apa? ID nota, ya. Ketika kalian jalankan, maka terlihatlah ini, ya, total. Nah, sekarang kasusnya adalah ketika kalian melakukan menambahkan total barang, ini akan meng-count semua data, ya, meng-count semua data sehingga munculnya satu, padahal notanya kan banyak, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sukses lalu
nota penjualan. Nah, ini kan nota penjualannya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8, tapi di count jadi 1. Nah, kasusnya di situ. Kenapa? Karena kita tidak melakukan grouping. Ya. Jadi count ini menghitung semua barang yang ada di detail barang berdasarkan notanya. Jadi semuanya dihitung. Jadi totalnya 15 barang nih. Ya. Tetapi tidak dihitung berdasarkan nota. Nah, agar bisa dihitung berdasarkan nota, kita tambahkan grouping di sini, ya. Group, ya. Group by, ya. Di group by berdasarkan nota penjualan.id nota. Gitu. Jadi setelah di group, maka di count-nya itu berdasarkan ID notanya, ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, ini kalau dijumlahkan hasilnya 15. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 2 itu totalnya 15. Tadi langsung digabung. Karena apa? Karena tidak di grup dia, gitu ya. Tidak di grup. Nah, setelah di grup maka kelihatan ini ya, nota dengan sekian, total barangnya ini, gitu. Gitu kira-kira. Ya, nah misalnya kita tambahkan dengan kondisi. Misalnya kondisinya itu adalah tampilkan data-data ini di mana nota pembayaran di bulan, misalnya bulan Juni dan bulan Juli. Jadi ada 3 ini yang akan ditampilkan. Nah, caranya kalian menambahkan kondisi. Kondisinya sebelum grup. Ya, jadi where, ada kondisinya di sini. Ada kondisinya where tanggal nota, ya, between 2013 min 0601 ya, sampai dengan ya misalnya di Juli 2013 jadi 2013 min 07 min 31 ya. Jadi antara ini sama ini. Ya, jadi ketika dijalankan maka yang muncul hanya 3 data ini saja gitu. Nah, that's it. Ya, that's it gitu. Oke. Nah, terakhir kita gunakan having. Ya, having. Ya, kita gunakan having. Nah, having fungsinya untuk melakukan kondisi di grup. Jadi setelah kalian melakukan grouping, nah kemudian kalau ada kondisi, maka kondisi itu kalian lakukan di having-nya, gitu ya. Saya contohkan misalnya, kalau kalian misalnya melakukan kondisi, oke. Ya, ini ya misalnya tanpa ini ya, tanpa kondisi ini ya, ini karena cuma ada 3 ya, atau bolehlah kalau misalnya kita tambahkan kondisi yang total barangnya di atas 2 gitu, sehingga yang muncul harusnya satu data ini gitu ya, satu data ini, sehingga kita menggrupnya, kita melakukan total barangnya itu di having. Nah, saya contohkan kalau misalnya saya lakukannya di sini gitu ya, saya tambahkan n total barang ya di atas 2, maka jatuhnya adalah error karena tidak dikenali nih unknown column total barang. Ya, tidak dikenali total barangnya. Ya. Oleh karena itu, kalian padahal di sini ada nih. Ini kan ada total barang ya, hasil dari count. Nah, kalau misalnya kalian lakukan count ini ya, ini kalian lakukan ya. Terus kalian tambahkan di sini kondisi ini misalnya. Ya. Kemudian kalian jalankan, maka muncul error juga gitu, invalid use of group function. Jadi function ini tidak bisa dimasukkan di dalam kondisi where gitu. Ya. Nah, oleh karena itu agar bisa kalian lakukan, maka ini tidak ada di sini. Ya. Untuk kondisi di group, maka kalian harus lakukan di having. Jadi having ya, total barang lebih besar dari 2 gitu. Maka muncullah satu barang ini. Gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan paham. Ya, setelah ini kalian memaksimalkan lagi materi SQL Join itu dengan
melaksanakan latihan yang ada di modul 5. Selamat mengerjakan. Terima kasih.